Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai book lovers, kembali lagi di channel Sabila. Kali ini kita akan membahas salah satu novel yang keren banget dari Terelie, yaitu Negeri Para Berdebah. Ceritanya tentang dunia politik, bisnis, dan banyak konspirasi yang bikin deg-degan. Penasaran kenapa banyak orang yang bilang buku ini sebagai film action versi buku? Yuk kita bahas. Cerita dibuka dengan tokoh utama, yaitu Thomas Sulang, seorang konsultan keuangan dan mantan petinju profesional. Ia sekarang hidup mewah di Jakarta. Walau tampak tenang dan rasional, ia mempunyai masa lalu yang kelam dan hubungan yang rumit dengan keluarganya. Suatu hari, Thomas menerima kabar buruk. Bank Semesta, bank milik pamannya Om Liam, terancam kolaps. Setelah mengetahui kabar buruk itu, Thomas mendatangi Om Liam dan keluarganya. Ia mengetahui bahwa Bank Semesta dituduh melakukan pelanggaran keuangan serius. Pemerintah dan media menyerang habis-habisan. Thomas merasa ada kejanggalan. Krisis ini seolah direkayasa oleh pihak tertentu. Thomas memutuskan untuk menyelidikinya. Kemudian Thomas bertemu dengan Meiji, rekan kerjanya yang setia dan cerdas. Mereka mendiskusikan situasi Bank Semesta. Meiji membantu Thomas mengumpulkan data karena ia curiga ada permainan politik dan bisnis besar di balik semua ini. Setelah mengumpulkan semua data, Thomas menemukan bahwa krisis Bank Semesta berhubungan dengan permainan elit ekonomi dan pejabat tinggi. Ada pihak yang sengaja menjatuhkan Bank Semesta agar bisa mengambil alih asetnya. Namun, sebelum sempat bertindak lebih jauh, Thomas mulai diburu oleh orang-orang misterius seperti dari pihak pemerintah, kejaksaan, ataupun polisi. Thomas dan Meiji pun dikejar. Mobilnya hampir meledak dan mereka harus berpindah tempat bersembunyi. Dari sini, ketegangan mulai meningkat. Thomas sadar bahwa mereka lawan bukan orang biasa. Ini adalah jaringan besar dan berbahaya. Di cerita selanjutnya, pembaca diajak ke masa lalu Thomas. Ia kehilangan orang tuanya sejak muda dan dibesarkan oleh pamannya, yaitu Om Liam. Ia bekerja keras menjadi petinju, lalu berubah menjadi ahli keuangan. Bagian ini menjelaskan mengapa Thomas punya karakter kuat dan disiplin. Lalu, Thomas bertemu dengan beberapa orang penting untuk mencari jalan keluar. Tapi ia menyadari bahwa banyak pejabat telah dibeli dan berkhianat. Ia harus memilih melindungi keluarganya atau melawan sistem yang korup. Setelah perjalanan panjang, Thomas mengetahui bahwa ada orang dalam keluarga sendiri yang ikut bermain dalam konspirasi ini. Ia merasa dikhianati tetapi tetap berusaha tenang. Di sini memperlihatkan sisi emosional Thomas, antara marah, kecewa, dan tetap fokus menyelesaikan masalah. Kemudian Thomas mulai melawan. Dengan kecerdasannya, ia memanipulasi data, mencari bukti kuat, dan menggunakan jaringan keuangannya untuk membalikkan keadaan. Ia juga menyusun rencana untuk membuka skandal besar ini ke publik. Setelah Thomas menjalankan beberapa rencana, konflik mencapai puncak. Thomas dan Meiji berhadapan langsung dengan para pelaku utama. Kejar-kejaran, ancaman, dan tekanan mental terjadi. Dalam adegan yang tegang, Thomas berhasil mengungkap dalang utama di balik keruntuhan Bank Semesta dan mengembalikan kehormatan keluarganya. Meski menang, Thomas sadar bahwa kemenangan ini tidak sepenuhnya manis. Ia berhasil menyelamatkan Bank Semesta, tapi melihat betapa dalamnya kebusukan di negeri ini. Banyak orang baik yang kalah karena sistem yang kotor. Di ending, Thomas merenung. Ia menyadari bahwa negeri tempat ia hidup benar-benar negeri para berdebah, penuh orang tamak dan munafik. Tapi, ia juga yakin selama masih ada orang yang berani melawan, harapan tidak akan mati. Ia berjalan pergi meninggalkan cerita ini dengan hati tenang namun realistis. Nah, itu dia sekilas cerita tentang novel Negeri Para Berdebah. Novel ini menggambarkan perjuangan seseorang melawan sistem ekonomi dan politik yang korup. Terelie menyajikan dengan alur cepat, penuh aksi, intrik, dan refleksi moral. Thomas Sulang menjadi simbol kejujuran, kecerdasan, dan keberanian di tengah dunia yang rusak. Di balik setiap rahasia selalu ada kebenaran yang menunggu untuk diungkap. Thomas Sulang sudah melakukan bagiannya. Sekarang giliran kita berani jujur di tengah dunia yang kotor. Terima kasih sudah menonton ulasan Negeri Para Berdebah karya Terelie. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi karena di video berikutnya kita akan menelusuri kisah selanjutnya Negeri di Ujung Tanduk. Sampai jumpa dan tetap berpikir kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.